Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai hari ini Allah masih menganugerahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, begitu juga nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salatul Jumat yang insyaallah akan kita laksanakan nantinya secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, karena syafaat beliaulah yang sama-sama kita harap-harapkan, yaitu di hari yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan insyaallah kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setiap khatib naik ke mimbar, melalui mimbar yang mulia ini, khatib tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan untuk selalu mengajak diri khatib pribadi khususnya dan mengajak kita semua umumnya, yaitu untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
mengapa kita wajib mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Beliau adalah teladan kita dan petunjuk jalan kita ke jalan yang benar. Beliau adalah insan paripurna yang berakhlakul karimah. Beliaulah pemberi syafaat bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya. Dan beliau juga adalah sang pemilik syafaatul uzma. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika di akhirat umat manusia mengajak satu sama lain sembari berkata, marilah kita pergi ke bapa kita Adam agar memohonkan syafaat kepada Allah bagi kita. Mereka lalu mendatangi Nabi Adam. Adam berkata kepada mereka, bukan saya pemilik syafaat ini, pergilah kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh dan memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh berkata kepada mereka, pergilah kepada Ibrahim. Lantas mereka mendatangi Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata kepada mereka, bukan aku pemilik syafaat ini. Lalu pergilah kepada Musa. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa. Musa berkata kepada mereka, saya bukan pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Isa. Kemudian Nabi Isa pun berkata kepada mereka, aku bukan pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Muhammad. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersujud kepada Allah, dan Allah berkata kepadanya, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu, maka syafaatmu diterima. Mintalah, maka engkau akan diberi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana kita tidak wajib mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah, pencipta alam semesta, seorang hamba yang dicintai oleh sang pencipta, pemberi rezeki kita, zat yang memelihara kita, zat yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi Adam ketika beliau bermaksiat kepada Tuhannya yang berupa dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan dan kerendahan jiwa, maka Adam berkata sebelum diciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, apa kata beliau? Wahai Tuhanku, dengan wasilah kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku. Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum mewujudkannya? Nabi Adam pun berkata, karena engkau ya Allah, ketika mewujudkanku, aku mengangkat kepalaku, maka aku lihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga arasy. Tercatat di sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala pun telah memuliakan para sahabat Rasulullah untuk menemani Nabi, melihat Nabi, mendengarkan perkataan-perkataan Nabi, dan melihat berbagai keadaan Nabi. Dengan itu hati mereka pun dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi, sehingga Nabi lebih mereka cintai dari orang tua mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, bahkan dari diri mereka sendiri. Suatu ketika saat perang Uhud usai, salah seorang perempuan dari kaum Ansar mendengar isu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gugur di medan perang.
Perempuan ini pun keluar dari Madinah untuk menyambut pasukan kaum muslimin yang tengah berjalan pulang ke Madinah. Ternyata perempuan tersebut disambut dengan berita tewasnya sang ayah, anak, suami dan saudara laki-lakinya di medan perang. Perempuan tersebut terus melewati pasukan kaum muslimin hingga barisan paling belakang. Mereka berkata kepadanya, ayahmu dan saudaramu, begitu juga suamimu telah gugur di medan perang. Perempuan itu tidak memperdulikan berita itu. Ia terus bertanya, apa yang menimpa Rasulullah? Mereka berkata kepadanya, beliau ada di hadapanmu. Ketika perempuan itu telah sampai di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun memegang salah satu ujung dari pakaian Nabi seraya berkata, sungguh wahai Rasulullah, aku tidak peduli apapun yang terjadi selama engkau selamat dari mara bahaya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seseorang yang mencintai orang lain tentulah akan mengutamakannya atas yang lain dan berusaha menurut kepadanya serta melakukan apa yang diperintahkannya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ia tidak sungguh-sungguh mencintainya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai baginda Nabi akan tampak pada dirinya tanda-tanda kecintaan itu, di mana antaranya meneladani Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi di antara keluarga dan para sahabatnya, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi, sering menyebut-nyebut Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min asyaddi ummati li hubba nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum lawrani bi ahlihi wa malihi. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang muncul setelahku. Masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku, meskipun dengan mengorbankan keluarga dan harta bendanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang mencintai Nabi-Nya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan beradab dengan adab-adabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kita pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. في الصلاة.